Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk rekan ASN di seluruh Indonesia yang sedang menyaksikan tayangan ini. Perkenalkan sebelumnya, saya Mahardika Lukasatrio yang akan memandu bincang-bincang kita pada siang hari ini dengan dua tokoh besar yang penuh inspirasi yang akan berbagi cerita kepada rekan ASN sekalian. Setelah sebelumnya, pada episode sebelumnya kita sudah banyak belajar dari Provinsi Gorontalo, Badan Standarisasi Nasional, Kota Makassar, dan juga Kemenko Marves. Saat ini saya telah kedatangan dua tamu yang sangat istimewa. Kita akan belajar banyak lagi dari dua instansi pemerintah yang menjadi tamu saya pada siang hari ini. Oleh sebab itu, saya telah kedatangan dua tamu yang sangat istimewa pada hari ini. Yang pertama, Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara, Ibu Dr. Anda Reni Susana MPPM. Selamat datang Ibu Reni. Terima kasih. Iya, yang kedua jauh-jauh dari Jawa Timur, saya kedatangan Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Ramlianto SPMP. Selamat datang Pak Ramli. Terima kasih Mas Dika. Adalah suatu kebanggaan bagi saya bisa bertemu dan berbincang-bincang langsung bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Namun sebelum itu, izinkan saya berbagi informasi terlebih dahulu tentang podcast saat ini. Podcast ini merupakan inisiasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, khususnya Kedeputian Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, sebagai wadah untuk berbagi informasi serta pengalaman instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang telah melakukan internalisasi core values ASN berakhlak setelah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Juli lalu. Oke, kita akan langsung saja mulai diskusinya pada siang hari ini. Izin Bu Reni, Pak Ramli, sebelum adanya core values ASN berakhlak, Bapak dan Ibu sudah memimpin di instansi pemerintah masing-masing. Saya mau tahu dong, Bu Reni, Pak Ramli, apakah ada core values yang dijunjung tinggi di instansi yang Bapak dan Ibu pimpin? Pak Ramli dulu. Ya, Mas Dika, walaupun tidak disebut secara definitif core values, tapi sebenarnya sejenis itu di Jawa Timur sendiri sudah ada yang disebut dengan CETAR. CETAR ini adalah sebuah singkatan dari cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, akuntabel, dan responsif. Nah, kalau dilihat dari kata-kata yang ada di dalamnya serta makna yang terkandung di dalamnya, ini sejenis core values. Tetapi memang tidak diberi nama itu karena mungkin istilah itu belum kita gunakan karena memang belum ada aturan yang secara khusus mengatur tentang ini. Artinya memang sebelum itu kita ada semacam nilai dasar yang kita junjung bersama di Jawa Timur. Di Jawa Timur CETAR ya katanya. Ya. Begitu ya Pak Ramli? Betul. Bu Reni gimana Bu Reni? Jawa Timur punya CETAR nih, Lan punya apa sih Bu Reni? Ya, LAN ini sejak 2013 kami memiliki nilai-nilai organisasi. Kita singkat dengan IPIP gitu ya. IPIP itu singkatan dari integritas, profesional, inovatif, dan peduli. Dan seiring waktu di 2015 itu kita justru kukuhkan juga di dalam sebuah peraturan internal etika pegawai gitu ya. Dan di dalamnya itu masuk nilai-nilai organisasi IPIP tadi. Ini sudah berlangsung sejak 2013. Sejak 2013, ya. Berarti sudah sekitar 7 tahun, 8 tahun yang lalu ya Bu Reni. Tadi Bu Reni punya IPIP, Pak Ramli punya CETAR. Ya. Si IPIP sama si CETAR ini yang merupakan core values sebelumnya, itu menurut Bapak dan Ibu, sebagai seorang pemimpin di organisasi Bapak dan Ibu, apakah sudah terimplementasi dengan baik? Atau tiba-tiba muncul berakhlak yang sebelumnya aja nih belum terimplementasi dengan baik nih Mas Dika? Sudah muncul berakhlak atau bagaimana IPIP dan CETAR tadi, Bu Reni? Ya, di kami sudah terimplementasi ya sejauh ini karena ini sudah cukup lama ya, hampir 8 tahun. Yang pertama kita memiliki semangat ya bagaimana menginternalisasi IPIP tadi di setiap momen itu selalu kita sampaikan kepada pegawai. Kemudian juga bagaimana kita juga menginsert, kita memiliki logo untuk IPIP ini. Dan ini kita wajibkan dipakai pada setiap tayangan yang digunakan oleh setiap pegawai pada saat mereka memiliki tugas untuk melakukan paparan. Bahkan kami punya Marsnya itu ada IPIP-nya. Oh gitu. Mars LAN, tapi di dalamnya itu ada IPIP di dalamnya. Setelah ini Bu Reni hutang nyanyi sama saya Mars IPIP berarti. Okay.
Siap. Gimana? Jadi sudah terimplementasi dengan baik ya, Ya, Bu Reni ya? Karena sudah berumur hampir 8 tahun 8 berarti ya. tahun ya. Dan itu diaplikasikan bahkan sampai detail, sampai ada Marsnya dan sampai menjadi pin logo seperti itu merupakan rencana Bu Reni. Kesepakatan dan justru lahir dari bawah waktu itu. Kita menemukan IPIP gitu. Kita awali dengan apa sih tantangan LAN ke depan seperti apa. Kita mau jadi kayak apa. Jadi untuk ke sana kita butuh apa nih values yang harus kita junjung bareng. Makanya dengan kesepakatan bersama ini sepakat, oh harus ada logonya. Kemudian di dalam Mars untuk mengingatkan juga, dan bahkan nilai terakhir yang peduli ini sudah kita implementasikan secara rutin, Mas. Jadi setiap tanggal 5 itu ada program wajib sedekah. Oh Dan iya. itu yang kita implementasikan, kemudian kita ke masyarakat dan kita lakukan. Jadi meskipun sibuk bekerja harus tetap peduli gitu. Nah, ini contoh kecil ya dari salah satu. Kayak CSR gitu berarti ya Bu Reni ya. Ya waktunya berbagi bagi publik sebagai ASN, tidak hanya fokus ke pekerjaan tapi bagaimana kita juga bisa membawa diri ke masyarakat gitu. Wow, keren banget nih IPIP-nya LAN. Kalau Pak Ramli, cetarnya apa kabar Pak? Terimplementasi dengan baik nggak? Atau hanya sekedar jargon slogan saja? Ya, cetar ini sebenarnya dimulai sejak Gubernur Hovifah Indar Parawansa menjadi Gubernur Jawa Timur, bahwa dia punya satu janji politik yang kemudian dimasukkan ke dalam RPJMD, namanya Nawabakti Satya. Nah, Nawabakti Satya ini 9 janji ini adalah program prioritas yang akan dilaksanakan selama beliau menjadi Gubernur Jawa Timur. Nah, lalu beliau ingin bagaimana nih upaya-upaya akselerasi terhadap tercapainya Nawabakti Satya ini. Lalu dicetuskanlah budaya atau nilai cetar ini. Nah, dengan nilai cetar ini kemudian diharapkan capaian-capaian yang diinginkan dalam Nawabakti Satya itu bisa lebih cepat, lebih akseleratif. Nah, sebab itu sejak itu kemudian budaya cetar ini dilakukan upaya-upaya yang kemudian terprogram dan sistematis. Jadi tidak sekedar jargon tetapi sampai kepada membuat indikator-indikator atau kunci perilaku. Kata C di cetar misalnya merupakan kepanjangan dari cepat. Nah, itu seperti apa? Cepat dalam makna pelayanan publik seperti apa? Cepat dalam respon persoalan-persoalan yang ada di masyarakat seperti apa? Itu kita terjemahkan dalam bentuk kunci perilaku yang kemudian setiap tahun kita adakan audit. Ya, audit terhadap implementasi dari nilai cetar ini untuk semua OPD. Bahkan sudah kita develop aplikasinya namanya Sibegisar. Sibegisar ini adalah sebuah aplikasi, sebuah platform digital yang kita gunakan untuk mengukur secetar apa sih perangkat daerah kita di Jawa Timur. Kira-kira seperti itu. Apa tadi namanya Pak? Sibegisar. Ini Sibegisar. semacam sistem integrasi untuk penilaian budaya cetar. Terlihat sekali rekan ASN, dua instansi pemerintah ini memang sangat concern terhadap core values yang sebelumnya, sebelum berakhlak lahir, sudah punya IPIP dan sudah punya cetar. Dan implementasinya konkret ya, Bapak Ibu ya. Betul. Di LAN ada setiap tanggal 5 ada program peduli untuk berbagi bersama masyarakat sekitarnya. Dan di Jawa Timur dengan program cetarnya ini sudah terdigitalisasi ya Pak. Betul. Jadi bisa dievaluasi dan bisa diukur bagaimana kesuksesannya tentunya. Sudah sangat mengakar nih. Di LAN sudah sangat mengakar IPIP-nya, di Pemprov Jawa Timur sudah mengakar cetarnya. Lalu tiba-tiba pada bulan Juli tahun ini Presiden Joko Widodo mencanangkan core values ASN berakhlak. Baru dong Pak, Bu. Berakhlak itu singkatan dari berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Diseragamin nih, dari Sabang sampai Merauke semuanya sama. Hilanglah si IPIP, hilanglah si cetar. Bagaimana menurut pendapat Bu Reni dan Pak Ramli? Apa yang sudah ditanam dan berakar kuat, mau tidak mau harus direkonstruksi menjadi suatu bentuk yang baru, core values berakhlak. Bu Reni gimana pendapatnya Bu Reni? Ya,
Kalau menurut saya memang ini sebuah perubahan yang sempat, mungkin tidak hanya LAN ya, hampir semua organisasi juga sempat kaget karena kita sudah memiliki core values itu ya. Tapi setelah kita runut itu ya, kita melihat loh ASN itu memiliki tugas fungsi yang sama seluruh Indonesia gitu ya. Kita pelaksana kebijakan, kita pemersatu bangsa, kemudian kita pelayan publik. Kalau kita memiliki core values yang sama, ini rasanya tidak salah juga gitu ya. Dan ini memang sedang masa transisi ya, bagi saya, bagi organisasi, bagi semua instansi gitu. Memang memerlukan waktu untuk itu. Tapi berakhlak ini tidak ada satupun yang bertentangan dengan values-values yang ada di lembaga kami. Ini tetap mengarah kepada moralitas, dari sisi etika juga tidak ada yang bertentangan gitu. Why not? Apalagi Presiden sendiri sudah melaunching gitu ya. Kita selaku ASN memang siap, sebuah perubahan itu memang harus siap kita ikuti, kita adaptasi gitu ya. Bagi kami di Lembaga Administrasi Negara kita siap ya shifting dari IPIP ke berakhlak gitu ya. Siap. Ya. Pak Ramli gimana Pak Ramli? Cetarnya diapain Pak Ramli? Masuk Ya. box dong. Ya, jadi begitu Presiden Joko Widodo melaunching core values ASN berakhlak, kemudian di Jawa Timur langsung diperintahkan oleh Bu Gubernur, kita segera launching. Jadi tidak ada resistensi sebenarnya terhadap kesepakatan nasional core values ASN berakhlak, dan kami di Jawa Timur menyadari sepenuhnya beberapa hal yang kami alami terkait dengan betapa memang ASN itu butuh core values yang sifatnya nasional dari pusat sampai daerah. Dan ini kami menyadari ini karena memang ketika kita misalnya menggunakan cetar di kabupaten kota di Jawa Timur, kayaknya udah nggak accepted lagi nih. Karena masing-masing kabupaten kota kan juga punya nilai-nilai yang dianut. Nah, akhirnya apa? Akhirnya budaya cetar kan hanya berlaku di pemerintah provinsi. Nah, kalau budaya cetar ini hanya dilakukan atau diakui atau dianut atau dijalankan di level pemerintah provinsi, sementara di Jawa Timur ada 38 kabupaten kota yang memiliki nilai dasar yang berbeda, saya kira akan agak sulit. Nah, sehingga ketika kemudian ada core values ASN berakhlak secara nasional, Bu Gubernur langsung perintah kami launching, dan 2 bulan setelah itu kita langsung launching, dan tidak berarti kemudian cetarnya Masuk gudang ya Pak? dimasuk gudang atau apa, karena kami selama ini juga tidak pernah mengklaim secara definitif bahwa cetar ini adalah core values. Cetar ini semacam budaya gitu ya, yang harus dibangun di semua ASN, di semua perangkat daerah di Jawa Timur. Jadi sehingga sekarang ada istilah begini, nilai dasarnya adalah berakhlak, kita capai melalui budaya cetar, kira-kira gitu. Sehingga kita nggak kehilangan cetar sebenarnya. Dan kita sudah mulai melakukan alignment ya, penyelarasan antara cetar dan berakhlak, dan seperti yang disampaikan Bu Sestama tadi, insya Allah tidak ada yang bertentangan. Karena kalau saya lihat naskah akademiknya core value ASN ini kan juga berangkat dari survei terhadap nilai-nilai yang selama ini ada di kementerian, di lembaga maupun di pemerintahan daerah. Insya Allah tidak ada masalah kita dengan ASN berakhlak. Si cetar sama si berakhlak nggak berantem ya Pak jadinya? Masih temenan ya mereka ya Pak ya? Oh masih, malah kita carikan bagaimana supaya berjodoh. Siap. Bu Reni, Pak Ramli, kita udah ngobrol tadi di permukaan soal core values ASN berakhlak. Ibu dan Bapak sudah menjelaskan bagaimana implementasi di instansi Bapak dan yang Ibu pimpin. Sekarang saya mau tanya nih, Bu Reni, Pak Ramli, konkret apa yang Ibu dan Bapak lakukan untuk mendukung core values ASN berakhlak ini? Yang secara konkret Ibu terapkan dan Bapak terapkan di lini manajemen Bapak dan Ibu pimpin, yang Bapak dan Ibu pimpin. Gimana Pak Ramli? Ya, setelah kita launching, mengikuti launching yang dilaksanakan di pusat oleh Presiden Joko Widodo, di Jawa Timur sesegera juga langsung kita melakukan launching. Nah, artinya sudah ada kesepakatan untuk melaksanakan atau menerapkan core values ASN berakhlak ini di semua level, di pemerintah provinsi maupun kabupaten kota.
Bahkan pada saat launching dihadiri oleh Bupati Wali Kota, baik secara daring maupun luring, dihadiri juga salah seorang deputi dari Kementerian Pan-RB. Ini merupakan satu komitmen di Jawa Timur bahwa ini harus segera dilaksanakan. Nah, pertama itu sebenarnya di tahap launching itu kita ingin mengenalkan kepada masyarakat PNS, ASN di Jawa Timur bahwa kita sekarang punya core value nasional. Yang kedua, sekarang kita mulai melakukan semacam insersi kurikulum terhadap berbagai pengembangan kompetensi, pelatihan, bimbingan teknis, apapun yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi, kita sisipkan materi pengenalan tentang ASN berakhlak. Bahkan di apel-apel pagi, bahkan dalam banyak kesempatan Bu Gubernur memberikan sambutan pembukaan terhadap satu kegiatan, itu juga menyisipkan materi tentang ASN berakhlak. Ini menunjukkan bahwa di Jawa Timur cukup masif mengenalkan core values ASN berakhlak ini. Tidak hanya di level pemerintah provinsi, di kabupaten kota kita juga melakukan endorsement supaya gimana nih kabupaten kota harus segera juga mengenalkan. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga yang kami lakukan saat ini adalah memang membreakdown, mengurai kata-kata di dalam ASN berakhlak ini dalam kunci perilaku. Nah, ini yang saya kira akan menjadi pekerjaan penting dan kami butuh arahan dari Kementerian Pan-RB, dari lembaga administrasi negara. Kata berorientasi pelayanan misalnya. Nah, itu seperti apa prakteknya? Seperti apa kunci perilakunya? Ini yang sedang kami rumuskan bersama dengan kabupaten kota supaya nanti ketika dilaksanakan evaluasi seberakhlak apa sih ASN kita? Nah, itu ada indikator-indikator yang terukur, indikator-indikator yang konkret yang bisa kita jadikan penilaian seberapa berakhlaknya ASN kita. Kira-kira itu yang kami lakukan saat ini. Bahkan hari ini, rekan ASN, for your info, Pak Ramli ini pakai pin ya, pakai pin ini, pinnya sebenarnya bentuk endorsement untuk core values ASN berakhlak ya, Pak Ramli. Mantap banget nih. Bu Neni, apa sih yang udah Ibu lakukan? Ya, LAN ya, kita ada dua hal nih Mas. Yang pertama untuk internal pegawai kami ya. Yang pertama setelah launching Juli itu, kita mulai dari hal yang kecil-kecil. Bagaimana membuat pegawai itu familiar dengan core values yang baru gitu ya. Kita sekali lagi, kita membuat template PowerPoint paparan di mana di dalamnya itu langsung kita masukkan di situ berakhlak dan employer brandingnya itu bangga melayani bangsa. Setiap pegawai menggunakan itu mereka akan ada tulisan berakhlak, apa sih berakhlak, kemudian employer branding kita apa nih. Nah, ini salah satu untuk mengenalkan agar mereka itu familiar gitu ya. Satu, kita punya template PowerPoint yang ini kita pakai kemanapun, semua pegawai juga pakai. Kemudian yang kedua, ada himbauan dari Kepala Lembaga Administrasi Negara. Jadi secara khusus kita rekam bagaimana ada ajakan ya secara persuasif kepada pegawai berakhlak gitu. Ini loh Kepala LAN sendiri ngajak, masa pegawai enggak gitu ya. Nah itu yang kedua. Kemudian berikutnya kita kan mulai ada kewajiban kita melakukan atau himbauan ya, apel pagi ya. Di bulan Agustus itu kita juga sudah mulai mempersiapkan dan di September itu kita mulai menginsert sejak apel pagi pertama kali kita lakukan itu ada pembacaan berakhlak. Ya, ini mungkin orang bertanya ngapain dibaca setiap apel begitu. Dan kunci kita adalah setiap petugas apel adalah pegawai-pegawai milenial. Karena kita akan mulai dari pegawai-pegawai itu yang nantinya akan menjadi generasi penerus. Membaca berulang, waktu itu apel pagi itu kita mulai dari Senin sampai Kamis. Karena kita masih banyak WFH ya waktu itu. Ini setiap hari mereka mendengar berakhlak, apa berorientasi pelayanan gitu kan. Dan berikutnya, nah ini kebangetan kalau nggak sampai tahu tentang berakhlak. Nah ini kita insert di setiap apel pagi. Kemudian ada lagi yang kita lakukan adalah kita mulai melakukan internalisasi dengan cara melibatkan unit kerja untuk lebih dalam gitu.
Jadi kalau selama ini kita melalui forum-forum besar begitu, oke sekarang setiap unit kerja silahkan menginisiasi kegiatan untuk menginternalisasi berakhlak gitu. Boleh dengan cara outing, boleh dengan cara bincang ringan dan sebagainya. Dan ada satu yang kita sisipkan di situ adalah kita siapkan sebuah standarisasi materi. Jadi waktu itu ada dari Kementerian PAN dan RB, ada kata kunci, kemudian juga ada beberapa yang menggambarkan penerapan nilai-nilai berakhlak ini. Nah, sehingga setiap dari unit kerja itu pada saat mereka menginternalisasi, mereka punya panduan yang sama. Kita buatkan sama, silahkan dipakai untuk semua. Berikutnya adalah kita minta setiap dari unit kerja memberikan kontribusi nih untuk implementasinya. Kita tugaskan nih setiap unit kerja membuat video pendek representasi penerapan salah satu nilai dari berakhlak, misalnya berorientasi pelayanan. Nah, ini kita serahkan nih anak-anak muda, kalian bikin skripnya, kalian bayangkan kalau berorientasi pelayanan itu ala kalian tuh apa. Ini ada kata kunci, ini ada deskripsinya seperti ini. Dan ini sudah jadi beberapa video yang disumbangkan oleh unit, dan ini nanti kita share. Setiap unit yang mau menginternalisasi boleh pakai video kita, karena unit ini akan membuat video-video sesuai dengan nilai-nilai tadi. Nah, itu yang dari sisi internal ya, dan kita sedang mencoba juga seperti Pak Rami ya di Jawa Timur, kita ingin menurunkan ya Pak ya, indikator-indikator perilaku yang mencerminkan penerapan berakhlak ini seperti apa. Pasti ada kontekstualnya Pak ya, di PLAN, di Jawa Timur dan sebagainya. Nah, yang kedua untuk internal nih, karena kami Lembaga Administrasi Negara ini memiliki tugas dan fungsi di pembinaan pengembangan kompetensi. Shifting nilai-nilai aneka yang kita belajarkan bagi CPNS selama ini. Ya, kita shifting ke berakhlak. Dan di proses shifting ini juga kita libatkan Kementerian PAN dan RB, gimana menurunkan dan mengkonversi. Yang kemarin aneka itu akuntabilitas itu ya, nasionalisme, etika publik, kemudian juga komitmen mutu dan anti korupsi. Setelah kita hubungkan ternyata inline gitu ya, nggak ada yang berubah, hanya kita istilahnya saja menjadi berakhlak gitu. Nah, ini harapan kita adalah dengan menginsert di dalam materi pelatihan dasar, setidaknya ini akan terinternalisasi sejak awal PNS itu masuk di dalam birokrasi. Ini yang kita lakukan, jadi secara internal, dan kita juga punya kewajiban nih secara eksternal. Masa kita hanya perhatian ke dalam gitu ya. Apa nih yang bisa kita sumbangkan, materi-materi pelatihan tadi Pak Ramli juga sampaikan. Bu Reni, Pak Ramli, banyak banget program kegiatan yang bagus-bagus. Dari Jawa Timur ada, dari LAN ada, untuk menginternalisasi core values berakhlak tadi. Seberapa optimis sih Pak Ramli, Bu Reni, si berakhlak ini bisa benar-benar terwujud nantinya? Karena kita baru 4-5 bulan yang lalu kan. Seberapa optimis sih Bapak dan Ibu sebagai pemimpin instansi pemerintah? Oh iya, saya yakin instansi saya itu bisa mewujudkan ASN berakhlak ini. Seberapa optimis Pak? Ya, kita memang sejak awal menyatakan begitu ASN berakhlak ini disepakati menjadi core value nasional untuk ASN, kita sepakat, kita butuh waktu. Paling tidak seperti yang disampaikan Bu Sestama, mengenalkan logo berakhlaknya dulu nih. Bahkan ada beberapa perangkat daerah di Jawa Timur, di beberapa kabupaten kota juga punya prinsip gini. Pokoknya pegawai saya nih, kemanapun pergi di kantor ini, harus ketemu dengan logo berakhlak. Di ruang kerja ada stiker berakhlak, di luar di halamannya ada berakhlak dengan segala keterangannya, kemudian sampai ke tempat-tempat ruang tunggu dan sebagainya. Nah, ini memang butuh waktu. Begitu mereka sudah mulai kenal dengan kebetulan kan berakhlak ini eye-catching gitu ya, sehingga mungkin nggak butuh waktu lama lah. Oh, ini core values, ini core values, ini core values. Nah, yang kedua memang kami sudah sepakat bahwa karena ini kesepakatan nasional, pasti ini akan memudahkan kita semua. Bahkan kita yang turnover pegawai dari luar masuk ke Jawa Timur maupun yang dari Jawa Timur keluar,
cukup dinamis ya, cukup tinggi ya, itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena punya core value yang sama. Ini disinilah optimisme kami bahwa core values ini akan sangat membantu pemerintah daerah sebenarnya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mungkin lintas sektoral, mungkin lintas perangkat daerah, mungkin lintas kabupaten kota, tapi dengan nilai dasar yang sama, saya yakin bisa lebih cepat menyelesaikan sebuah persoalan karena memang nilai dasarnya sama. Provinsi Jawa Timur, Bu Reni, optimis. Lan gimana, Bu Reni? Lan sangat optimis karena setelah kita juga lakukan pendalaman ya, IPIP dan berakhlak itu kita konversikan masih inline kok. Kita mengatakan integritas itu ada di nilai akuntabilitas di berakhlak itu. Dan kami sadar memang mengapa kemudian muncul berakhlak. Tadi Pak Ramli sudah sampaikan ada naskah akademik yang memang menarik dari berbagai, mungkin ratusan kali ya, ratusan nilai-nilai yang ada di pemerintah pusat, daerah, kemudian ditarik menjadi berakhlak. Saya sangat optimis, Lan sangat optimis karena ini merupakan nilai-nilai yang mencerminkan moralitas ya, moralitas apalagi sebagai seorang ASN. Kita juga sudah diberikan rambu-rambu tentang kode etik gitu ya, dan tidak ada yang bertentangan. Pimpinannya optimis rekan ASN, tapi saya mau tahu bagaimana nih respon bawahan-bawahan Bapak dan Ibu menerima core values yang baru. Optimiskah atau hanya sekedar masuk kuping kanan keluar kuping kiri? Bu Reni dulu deh. Ya, ini penyesuaian ya Mas Dika ya, transisi itu pasti butuh waktu ya. Pegawai milenial itu sebetulnya terbuka ya mereka ya, menerima satu hal yang baru itu tidak ada resistensi sebetulnya, memang sedikit reaktif itu. Tapi ada cara-cara yang perlu juga kita lakukan, engagement mereka di dalam proses internalisasi. Jadi misalnya seperti tadi saya sampaikan, kita pengen ada video yang dibuat oleh unit, pemainnya pegawai yang milenial. Dari situ mereka juga sudah bisa menggambarkan, oh ini toh yang memang harus kita internalisasi, harus kita acu sebagai nilai-nilai dasar di dalam kita bekerja, berperilaku dan sebagainya. Jadi kalau dikatakan respon pegawai-pegawai ya ini beragam ya Mas ya. Ada yang memang apa adanya kita terima, tapi ada yang menanyakan why berakhlak gitu kan. Kenapa harus berakhlak? Nah, ini harus ada sebuah upaya juga dari kita meyakinkan berakhlak ini memang merupakan sebuah nilai-nilai yang memang harus kita patuhi, kan tidak ada yang bertentangan dengan moral, tidak ada yang bertentangan dengan etika, dan bahkan di dalam peraturan pemerintah 11 itu juga sudah ada kode etik dan kode perilaku ya. Ada di situ, nggak ada yang dilanggar. Tinggal kita membiasakan saja. Ini loh kita punya nilai yang sama. Mau ke Jawa Timur, mau ke LAN gitu ya, mau ke Menpan, sama pegangan kita. Karena apa? Fungsi kita juga sama sebagai ASN. Pak Ramli, lebih besar dong skupnya daripada LAN. Kabupaten kotanya banyak, pegawainya banyak. Yeah. Milenial, nggak tahu, banyak nggak Pak milenialnya? Banyak ya, sekarang mungkin lebih dari 50%. Sekarang yang saya tanya, respon yang kolonial seperti apa Pak? Ya, seperti halnya ada kebijakan-kebijakan baru dari pusat, mereka komentar pertama pasti apalagi nih gitu. Kita mau diapakan lagi nih oleh pusat gitu. Nah, itu sebenarnya karena respon reaktif yang mengingat ketidakpahaman, ketidakmengertian mereka. Nah, terhadap itu sampai-sampai Bu Gubernur menyatakan seperti ini. Ini menarik di Jawa Timur, Mas. Ini kasus di Jawa Timur. Ketika Bu Gubernur melaunching bersama salah satu deputi dari Kementerian Pan-RB, ASN berakhlak di Jawa Timur, untuk mengakrabkan berakhlak ini, Bu Gubernur menerjemahkan dua. Berakhlak dalam makna harfiah. Dalam makna aslinya ya berakhlak. Dia bukan sebuah akronim tetapi sebuah istilah. Ya Bu Gubernur sampaikan, ya memang ASN ya harus berakhlak lah. Ya, akhlak dalam arti yang harfiah. Nah, baru kemudian kita mengenalkan, dalam konteks core value ASN, berakhlak ini merupakan sebuah singkatan dari berorientasi pelayanan dan seterusnya. Nah, ini cara-cara kami untuk memudahkan memudahkan mereka memahami bahwa ini sangat dibutuhkan untuk
nilai dasar ini diterapkan di pemerintahan kita di Jawa Timur. Nah, pasti di awal ya komentarnya sama ya, ini apalagi, ini untuk apa? Toh kita sudah punya cetar. Malah di beberapa daerah ada yang macam-macam ya, di kabupaten kota itu ada yang masing-masing punya. Walaupun mereka tidak secara definitif menyebut core values, setidaknya itu di dalamnya sebenarnya adalah sebuah nilai-nilai. Nah, tetapi akhirnya melalui penjelasan-penjelasan yang tadi, baik secara harfiah maupun sebagai akronim, itu relatif cepat ya menerimanya. Cepat menerimanya. Jadi mau milenial mau kolonial Sama aja ya, Pak ya. betul. Cepat menerima core values ASN yang baru yang berakhlak. Ya, ingat loh ya, sekarang ada pergeseran yang luar biasa di ASN. Kalau dulu ASN muda, ASN milenial itu mengimitasi seniornya. Sekarang enggak, sekarang seniornya yang mengimitasi juniornya. Ya, contoh berarti, nih, ya. contoh di dunia digital ya, lah dia justru mengimitasi adik-adiknya itu, mengimitasi juniornya. Jadi sekarang udah mau belajar lah ya senior ini. Artinya kalau ada kebijakan baru, penolakannya juga tidak terlalu masif. Ini perlu di-highlight nih rekan ASN, karena ternyata di ASN zaman sekarang ya, Pak Ramli, milenial itu bisa menjadi panutan. Betul. Bagi yang kolonial. Ya. Jadi jangan sampai kita yang milenial ini selalu berpanutan pada yang kolonial, tapi ternyata kita juga bisa jadi pedoman, kita juga bisa jadi panutan buat senior kita ini. Benar ya Bu Reni ya? Setuju. Tadi kita udah ngomongin yang indah-indah soal core value ASN berakhlak. Saya mau tahu dong, Bu Reni, Pak Ramli, tantangan realnya yang Bapak dan Ibu hadapi. Apakah si berakhlak ini hanya sekedar akronim bla bla and the bla gitu, atau bagaimana? Apakah Bapak dan Ibu berusaha mengakhlakkan dulu dirinya sendiri, baru mencerminkannya kepada bawahan Bapak dan Ibu seperti apa? Pak Ramli. Iya, kami menyadari sepenuhnya jangkauan yang harus kami lalui untuk menerapkan core values ASN berakhlak ini sangat luas dan jauh ya. ASN kami ini mulai yang duduk di kursi-kursi eselon 1, eselon 2, sampai dengan penjaga pintu air di saluran irigasi, itu adalah ASN kita. Mulai dari yang berada di pelayanan publik, di instansi-instansi pelayanan publik, sampai dengan yang ada di kelurahan-kelurahan, itu juga ASN kita. Nah, tentu memang ini akan punya challenge tersendiri ya untuk sampai kepada semua ASN yang ada di semua level itu. Nah, sebab itu kita memang membutuhkan alat ukur yang sama. Jadi menurut saya yang harus kita rumuskan saat ini adalah bagaimana membuat indikator-indikator perilaku, kunci-kunci perilaku yang bisa dipraktekkan sesuai dengan level pekerjaannya. Kalau saya ASN penjaga pintu air di sebuah saluran irigasi, apa praktek berorientasi pelayanan saya? Apa praktek akuntabilitas saya seperti apa? Apa praktek kolaboratif saya? Apa praktek harmonis saya? Nah, ini saya kira harus ada penerjemahan yang lebih praktis, lebih definitif, sehingga ketika ini diterapkan di semua level ASN ya tentu tidak ada kendala. Jangan sampai kemudian berakhlak ini hanya berada di level birokrasi elit, padahal birokrasi kita sampai kepada grassroots, sampai yang ada di lapangan. Yang kedua, memang kita butuh semacam tauladan ya. Jadi menurut pendapat kami, kalau ini dilakukan keteladanan secara berjenjang, saya kira ini akan lebih mudah lagi untuk diterapkan. Berorientasi pelayanan itu seperti yang dilakukan oleh bos saya. Berorientasi pelayanan itu seperti yang dilakukan oleh pimpinan saya. Nah, saya kira ini akan menjadi lebih mudah transfernya. Kalau kita yang sampaikan Bu Reni tadi butuh waktu transisi yang lama, saya kira memang ini akan butuh contoh-contoh baik, praktek-praktek baik yang kalau ini dilakukan oleh level pimpinan, saya kira yang bawah menjadi lebih mudah untuk mereplikasi nilai-nilai dasar ini dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Saya kira itu, Mas Ika. Bu Reni gimana Bu Reni? Tantangan yang konkretnya seperti apa Bu Reni?
Ya, pertama tadi saya setuju ya, namanya role model itu penting gitu ya, penting. Jadi kalau kita teriak-teriak berakhlak, kita implementasikan berakhlak, tapi ini contohnya mana nih gitu ya. Iya, betul, Ya, betul, betul. itu penting yang pertama ya. Kemudian yang kedua, saya melihat tantangan kita justru bagaimana kita bisa menginternalisasi ini dengan pendekatan yang berbeda. Karena di dunia birokrasi sekarang itu kan sudah berbagai generasi masuk nih ya. Ada generasi baby boomers itu sisa-sisa lah ya, masih ada beberapa. Kemudian generasi X dan generasi milenial ya, ini sudah mulai masuk. Kalau di LAN itu sudah sekitar 50% loh Mas, generasi milenial. Artinya kita tidak bisa menggunakan cara-cara internalisasi bagi generasi X kepada generasi milenial. Kalau generasi X seperti kami misalnya ya, dengan himbauan dengan apa kita mungkin sudah langsung bisa oh ya kita shifting gitu ya. Tapi dengan generasi milenial dengan ya ini agak unik ya karakteristik generasi milenial ya. Mereka terbuka di dalam komunikasi. Mereka sangat maniak dengan media sosial gitu ya. Tidak ada waktu tanpa ya, mengunjungi media sosial gitu ya. Terus kemudian juga mereka sangat cepat ya mengikuti perkembangan teknologi gitu ya. Jadi kemudian satu yang tadi saya sampaikan juga, setiap ada perubahan, apakah itu perkembangan ekonomi, politik, mereka itu terbuka gitu. Oh ini ada nilai baik di situ. Oh, ini bahkan beberapa kebijakan-kebijakan yang sudah keluar mereka akan menimbang-nimbang misalnya. Ini ya ciri-ciri generasi milenial dan tadi saya sampaikan ya memang sedikit reaktif ya dengan perubahan. Nah tantangan bagi saya adalah tidak ada yang resisten sebetulnya, tapi bagaimana kita memastikan itu terinternalisasi dengan baik. Mungkin bagaimana kita menemukan pendekatannya tadi. Kita gunakan pendekatan yang berbeda di generasi yang berbeda dan sebisa mungkin adalah engagement mereka di dalam proses internalisasi. Jangan sampai mereka hanya sebagai objek gitu ya. Mereka juga sebagai subjek yang harus menyampaikan dan memberikan contoh. Jadi role model itu tidak harus selalu pimpinan, tetapi pimpinan harus menjadi role model gitu. Di beberapa kesempatan Bu Reni dan Pak Ramli selalu mengutarakan kalau ini adalah masa transisi ya. Pak Ramli, Bu Reni, saya mau tahu dong, seberapa cepat sih instansi yang Bapak dan Ibu pimpin tuh, kan masa transisi, butuh waktu katanya. Seberapa cepat nih Pak, Bu, waktunya? Supaya benar-benar bisa menuju ke SDM aparatur yang pure, 100% berakhlak. Bu Reni. Ya. Estimasi waktu ya, estimasi waktu. Saya kira dengan kita sudah memiliki core value sebelumnya yang tadi saya sampaikan sebetulnya masih inline dengan berakhlak. Kita tidak butuh waktu yang lama sebetulnya ya, mungkin sampai dengan 1 tahun kita sudah bisa full shifting ke situ gitu ya. Namun yang perlu kita ingat adalah perubahan dan internalisasi ini memang betul-betul setiap pegawai itu paham gitu ya. Ini loh indikator perilaku yang mereka harus tunjukkan kalau mereka bisa kita katakan, oh Mas Dika berakhlak nih misalnya. Ya Mas Dika dengan mindset pelayanan yang baik, ditunjukkan dengan perilaku yang baik, integritas yang baik, dan kemudian kolaboratif ya, tidak yang penting instansi saya seperti ini, terserah yang lain gitu. Nah, indikator-indikator tadi yang perlu ini semua instansi harus pastikan, dalamkan dan setiap pegawai juga paham. Saya melihat tidak lama. Tidak lama, Bu? Ya, karena kami sudah punya core values yang sebenarnya masih inline dengan berakhlak gitu ya. 1 tahun lah kita. Boleh lah. Pak Ramli? Iya, Jawa Timur Pak, banyak Pak. Saya kira begini, ujung-ujung. persoalannya sebenarnya bukan pada bagaimana berakhlak ini bisa cepat atau tidak cepat ya. Saya kira bagaimana kita melalui masa-masa di mana kita
menerjemahkan atau mengkonversi kalau istilahnya Bu Sestama tadi, mengkonversi budaya kerja yang ada sebelumnya ke budaya kerja yang baru yang didasari oleh nilai dasar berakhlak ini. Nah, kalau ini bisa diterjemahkan secara lebih teknis, saya kira menjadi lebih cepat. Yang kedua, selama ini di Jawa Timur sudah ada lah ya kompetisi-kompetisi. Ini memang kita jadikan semacam upaya percepatan. Jadi kompetisi-kompetisi budaya kerja misalnya. Kompetisi nanti akan ada kompetisi cetar dan sebagainya. Nah, ini nanti implementasi berakhlak ini juga kita akan carikan format-format kompetisinya, karena memang kita ingin melalui kompetisi itu semangatnya lebih membara gitu ya untuk mengimplementasikan berakhlak. Karena salah satu yang kita tempuh selama ini di Jawa Timur melalui berbagai kompetisi, kemudian penganugerahan penghargaan kepada yang dinyatakan atau dinilai paling berakhlak misalnya, kalau sebelumnya adalah paling cetar. Nah, itu saya kira upaya-upaya kita untuk percepatan ya, bahwa itu butuh waktu untuk sampai kepada level birokrasi yang ada di lapangannya. Saya kira ya, itu pasti butuh waktu karena banyak sekali pegawai negeri atau ASN kita yang mungkin tidak selalu bekerja di ruangan, tidak selalu mengikuti apel-apel pagi, tidak selalu mengikuti pelatihan-pelatihan, tapi memang betul-betul mereka berada di lapangan sebagai pelaksana di lapangan. Nah, ini tentu butuh waktu. Yang kedua, sebenarnya ada upaya percepatan yang bisa kita lakukan, yakni ini saya kira tupoksinya lembaga administrasi negara ya. Pegawai-pegawai baru ini ya sebelum masuk ya sudah tadi yang kalau sebelumnya aneka sekarang ya berakhlak gitu. Nah, jadi ketika dia masuk bekerja menjadi ASN di kementerian, di lembaga maupun perintah daerah, ya sudah ASN berakhlak memang. Kenapa? Karena sebelum masuk udah dibekali gitu. Nah, saya kira ini akan mempercepat perubahan atau masa transisi itu sih. Bu Reni dikasih PR sama Pak Ramli. Saya kira sudah dikerjakan lah, karena memang efektif dari 2022 ini sudah digunakan core values yang baru yang berakhlak. Bu Reni, Pak Ramli, boleh dong kasih masukan, kasih saran, terutama untuk Kemenpan RB, khususnya dalam bidang-bidang yang bersinggungan erat dengan core values ASN berakhlak. Kira-kira masukan dan saran dari Bu Reni sebagai pimpinan di LAN dan Pak Ramli sebagai pimpinan di Provinsi Jawa Timur seperti apa? Saya membayangkan ya kalau ada sebuah forum gitu ya. Ini karena kan sekarang internalisasi masing-masing nih, Mas Dika ya. Ada forum yang tidak usah rutin mingguan. Ada forum kita untuk melakukan sharing gitu ya, sharing dan sekaligus mungkin ada satu panduan umum ya Pak Ramli ya. Betul. Dari Kementerian PAN dan RB, ini loh panduan umum yang terkait dengan berakhlak. Setiap instansi nanti mereka bisa menerjemahkan ke dalam konteks-konteks tugas dan fungsi masing-masing gitu. Nah, ini mungkin belum sempat dilakukan ya. Jadi berilah kesempatan kepada instansi-instansi ini untuk saling dialog gitu ya, dialog. Oh, ini berorientasi pelayanan. Apa lesson learn yang bisa dilakukan, yang sudah dilakukan oleh instansi lain? Boleh dong kita nanti coba di instansi kita. Ternyata di sana efektif. Saya punya pengalaman lain dan ini bisa kita dialogkan antar instansi gitu ya. Forum pusat, daerah, karena selama ini kan agak sedikit berbeda ya Pak Ramli ya, di daerah itu beda-beda lah semboyannya gitu ya. Nah, bagaimana kita juga mendekatkan antara pemerintah pusat dan daerah dengan mengusung satu core values yang sama tadi. Nah, ini mungkin kalau bisa dilakukan ini akan semakin mempercepat ya internalisasi berakhlak ini sampai dengan pegawai di semua instansi pemerintah. Pak Ramli, saran dong Pak Ramli buat Kemenpan. Iya, jadi kalau daerah itu Mas Dika, Bu Sestama, yang ditanya pertama mesti berakhlak itu aturannya diatur di mana? Nah, itu pertanyaan khas daerah. Sebab itu begitu kita melakukan launching dan sosialisasi di beberapa kabupaten kota, Pak itu dasar hukumnya apa? Nah, itu sangat sangat lumrah di daerah karena memang ketika ada konsekuensi
pelaksanaan dari core values ASN berakhlak ini, dan kemudian ada konsekuensi anggaran, ada konsekuensi penggunaan resource yang ada di daerah, itu otomatis kita butuh dasar hukum yang definitif. Nah, jadi masukan kami yang pertama kepada Kementerian Pan-RB terkait implementasi core values ASN berakhlak ini adalah untuk memperkuat regulasinya. Apakah nanti menjadi peraturan presiden atau apa yang sekiranya menurut tata peraturan perundangan paling tepat. Ini akan lebih memudahkan kami karena pendekatan yang dilakukan di daerah memang pendekatan regulasi ini cukup efektif, tidak bisa kita pungkiri. Ya, ya. Yang kedua saya kira sama dengan yang disampaikan Bu Sestama, selaku leading sektor implementasi core values ASN berakhlak, Kementerian Pan-RB mungkin bisa ngajak kementerian, lembaga, pemerintah daerah untuk bersama-sama nyusun panduan yang lebih konkret, panduan yang lebih praktis. Gimana sih kalau perlu ada buku saku ASN berakhlak, kemudian ada mungkin contoh-contoh praktek baik berakhlak dan sebagainya. Itu saya kira akan sangat dibutuhkan supaya ketika kita mengimplementasikan udah ada praktek-praktek baik, ada guidance yang sangat jelas tentang bagaimana. Karena kemarin kita berdiskusi di sebuah daerah, apa itu orientasi pelayanan. Kami selama ini punya namanya saseta apa, salam senyum tanya gitu, atau salam senyum sapa gitu. Nah itu apakah ini masuk dalam berorientasi pelayanan? Nah, kami selama ini menerapkan hal seperti itu. Apakah ini masuk sebagai core value ASN berakhlak? Nah, ini saya kira butuh panduan yang lebih konkret sehingga kalau ini akan diimplementasikan sampai level birokrasi yang paling rendah di daerah, itu bisa sama nanti. Saya khawatir cita-cita kita kan menyamakan core values, jangan-jangan terjemahannya di lapangan berbeda lagi. Nah, sebab itu butuh guidance yang saya kira bisa didiskusikan bersama. Saya kira itu Mas Tika. Siap. Jadi kita butuh buku petunjuk ibaratnya Bu Reni, Pak Ramli, supaya setiap orang, setiap ASN dimanapun mereka berada bisa mengerti dan paham betul kira-kira kalau berakhlak itu harus seperti apa tampilannya. Seperti itu ya Pak Ramli, Bu Reni. Sekarang saya punya challenge. Nggak ada di pertanyaan, Bu. Challenge saya, Pak Ramli, Bu Reni, ini akan disaksikan oleh seluruh ASN. Dari Sabang sampai Merauke, sekarang bisa ditonton, besok bisa ditonton, berkali-kali bisa ditonton. Yang saya mau tantang dari Pak Ramli dan Bu Reni. Izin Pak Ramli, Bu Reni, kampanyein dong soal core values ASN berakhlak ini. Pendek saja, tapi kira-kira bisa dimengerti oleh seluruh ASN. Siapapun mereka di luar sana bisa mengerti. Oke? Kita mulai dari Pak Ramli dulu kayak. Pendek Pak Ramli, kampanyekan core values ASN berakhlak. Monggo Pak Ramli. Ya, teman-teman ASN seluruh Indonesia, kita sudah memiliki sebuah nilai dasar core values yang sama di seluruh Nusantara. Bahkan untuk pegawai kita, ASN kita yang bertugas di luar negeri dimanapun, saya kira memiliki core values yang sama, yakni ASN berakhlak. Melalui core values ASN berakhlak ini, kita berharap bahwa ASN seluruh Indonesia punya semangat yang sama, punya nilai dasar yang sama, dan memiliki tujuan yang sama, yakni mewujudkan Indonesia yang maju dan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera. Terima kasih. Mantap Pak Ramli. Bu Reni. Ya, ASN berakhlak, why not? Karena di dalam berakhlak ini sudah ada banyak pesan moral yang harus kita patuhi. Tidak ada yang bisa kita panuti lagi selain berakhlak, karena ini adalah pegangan kita bersama, mau ASN pusat, daerah, mau yang ada di Indonesia, di luar negeri, karena pada prinsipnya kita memiliki tugas dan fungsi yang sama. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih rendah, kita memiliki tugas fungsi yang sama, dan kita memiliki pegangan yang sama, core values berakhlak.
Mari kita laksanakan dan kita internalisasikan serta kita wujudkan nilai berakhlak. Keren banget Bu Reni. Nah, tuh rekan ASN. Sudah dengar kan ajakan dari pimpinan di Provinsi Jawa Timur sama pimpinan di Lembaga Administrasi Negara. Jadi jangan ragu lagi tentunya untuk mengimplementasikan ASN berakhlak dalam kehidupan keseharian rekan-rekan ASN sekalian. Bu Reni, Pak Ramli, terima kasih banyak untuk kesempatannya, untuk waktunya. Senang bisa ngobrol-ngobrol bareng Bu Reni dan Pak Ramli. ASN masa kini bukanlah individu berpangku tangan, namun berkarya nyata dalam satu gerakan. Membangun bangsa dengan berbagai macam terobosan, melahirkan berjuta asa bagi setiap insan. Kini nilai ASN telah bergaung sebagai pedoman budaya kerja para pelayan ulung. Berakhlak menjadi lantunan irama penuh senandung, bangga melayani bangsa bagai cahaya syarat lembayung. Rangkuman gaya hidup baru demi Indonesia nan agung. Kita bercermin saja kepada para panutan, kepada mereka yang menginspirasi dan membuka jalan pikiran. Lalu, di manakah posisi Anda sekalian? Tidakkah jalan bergandeng tangan membuat segalanya menjadi ringan? Saya Mahardika Lukas Satrio, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, terima kasih Bapak. Terima kasih, Mas Dika. Saya ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.